Bismillahirrahmanirrahim. Klinik kesyirikan, dukun, tidak jauh-jauh. Maka itu bentuk perbudakan kepada manusia dari manusia. Maka Islam datang, dakwah yang diusung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi corak utama dakwah salafi. Itu apa? Membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia. Maka wajar Bapak saya, dakwah ini pasti akan mendapatkan pertentangan. Bagi orang-orang yang takut tergeser tempatnya, bagi orang-orang yang takut kehilangan income dari kantong-kantongnya, bagi orang yang takut tergeser kepamorannya, pasti sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, itu pasti. Maka ketika Abu Jahal datang ke Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau sekiranya aku masuk Islam seperti yang engkau dakwahkan ini, bahwasanya Tuhan itu apa? Satu. Yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala." Ya, karena mereka bukan tidak meyakini Allah. Mereka yakin tentang Allah, tetapi mereka menyembahnya melalui apa? Patung sama berhala. Kalau sekiranya saya mengikuti agamamu sekarang wahai Muhammad, maka apa timbal baliknya? Maka apa keuntunganku? Maka apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab? Ya, engkau sama seperti manusia yang lainnya. Maka itulah dia mengatakan, tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad kalau sekiranya aku setelah masuk Islam pun sama dengan orang-orang yang lainnya. Antara aku dengan budak, antara aku dengan penyuruh, itu sama. Ini agama macam apa yang kamu bawa? Kenapa kita tidak ada posisi bagi orang-orang penting yang berada di Makkah ini? Bukankah kita biasa orang-orang yang biasa memberi minum ketika orang di musim haji? Siapa dia? Abu Lahab. Dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang-orang penting yang biasa mengatur jemaah haji, yang tawaf di Ka'bah, yang biasa memberi makan, yang biasa melayani minum. Masa kita tidak ada tempat di Islam? Engkau sama dengan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesyirikan, dukun, tukar ramal itu tidak jauh perbudakan manusia kepada manusia. Dan itulah yang dikhawatirkan. Maka seseorang yang tersadarkan dari dirinya, maka dia akan fahami kalimat tauhid ini. Maka ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa kemerdekaan yang hakiki itu apa? Kemerdekaan yang hakiki itu apa? Yaitu menyembahnya seseorang kepada Allah, yaitu mengeluarkan diri dari menyembah kepada makhluk, kemudian dia menyembah kepada yang penciptanya makhluk. Makanya biasa kalau kita, Bapak saya, antum, kita dengan guru kita, itu tidak ada sekat. Hanya sekatnya apa? Kita menghormati, kita berikan penghormatan yang layak, yang posisi beliau sebagai manusia. Ketika dia salah, kita tinggalkan perkataannya yang salah. Yang benar kita ikuti. Itu salafiyun. Tetapi berbeda bagi orang-orang yang diperbudak oleh faham, ditaklidkan oleh faham. Dia tidak akan bisa menerima kesalahan itu ada pada tokohnya. Dia tidak akan bisa menerima kesalahan itu ada pada situs-situs yang mereka agungkan. Karena itu merupakan modal besar bagi orang-orang bergelut di dunia kesyirikan. Berbeda dengan dakwah tauhid atau berbeda dengan dakwah salaf. Hari ini bahkan saya mungkin bisa salah di atas meja atau di atas mimbar. Antum tinggalkan. Enak. Ketika salah ditahdzir, ketika nanti benar dimaafkan. Barakallahu fiik. Maka kesyirikan tidak jauh itu adalah perbudakan dari manusia ke manusia.